Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyatu al-amalu bihi. Poin yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Penjelasannya poin yang kedua yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya adalah mengamalkan ilmu. Maka jika Anda telah belajar, telah tahu dan telah faham, tersisa untuk Anda kewajiban untuk mengamalkan apa yang telah Anda ketahui. Nah, mengamalkan ilmu adalah buah ilmu. Ilmu seseorang tanpa amal, jika seorang itu berilmu tanpa amal, maka itu adalah ilmun la yufiduhu, yang tidak memberi manfaat pada dirinya. Wa tarkul amal, meninggalkan amal dengan ilmu adalah musibah. Karena orang yang tahu tidaklah seperti orang yang bodoh yang tidak tahu. Fal hujjatu alaihi qad qamat, hujjah telah tegak atas orang yang berilmu. Wal mahajjah, dan jalan itu telah jelas bagi orang yang berilmu. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, atau seorang penulis mandumah yaitu Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathani. Maka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu mendapatkan azab sebelum para penyembah berhala diazab. Karena seorang itu jika telah mengetahui dan telah mengenal kebenaran dan telah bisa membedakan kebenaran dengan bukan, thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui, maka orang ini tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma ayakuna qad ta'allama, boleh jadi dia belajar supaya mendapatkan sanjungan dan pujian saja. Dan ini adalah min asyna'il asya'i, adalah hal yang paling jelek. Wal iyadu billahi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang pertama kali dibakar dengan api neraka. Nabi katakan, wa rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu agama, wa 'allamahu, bahkan telah sampai level mengajarkannya, wa qara'al Qur'ana, dan dia membaca Al-Quran, maksudnya hafal Al-Quran. Fa'utiya bihi, orang tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arafahu ni'amahu, lantas Allah sebutkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukankah kuberikan padamu ilmu, kuberikan padamu ini dan itu. Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Lantas Allah tanyai, fama amilta fiha, lantas apa yang kau amalkan dengan ilmu, dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia mengatakan, aku belajar ilmu agama, bahkan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Allah katakan, engkau bohong. Tetapi engkau belajar ilmu supaya disebut alim, supaya dipanggil ustadz, supaya disebut kiai dan syekh atau yang lainnya. Engkau baca Al-Quran dan hafal Al-Quran supaya disebut qari, supaya disebut hafidh. Faqad qil, dan kau telah mendapatkan sebutan-sebutan itu. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk diseret pakai wajahnya, artinya wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, dan dilemparkan di neraka, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian sebab kemungkinan yang kedua, kenapa ada orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu. Kemungkinan yang kedua, dia belajar dan tidak beramal, la liqasdi riya'i, bukan karena maksud riya, innama takasulan wa i'radan, namun karena malas dan cuek
dan ini juga musibah karena dia bukanlah seperti orang yang tidak tahu. Faqad mayyaza, dia sudah bisa membedakan ini dan itu. Adraka, sudah faham. Arafal haqqa, sudah tahu kebenaran dengan dalilnya, artinya hujah telah tegak padanya. Maka wahai penuntut ilmu, janganlah engkau hanya seperti wadah, atau mungkin dalam bahasa kita hanya seperti keran yang membawa ilmu kemudian mengantarkan ilmu kepada orang lain dan dia tidak mendapatkan manfaat dengan ilmunya. Jika engkau wahai penuntut ilmu ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmu, ingin mendapatkan tambahan dalam ilmu, ya, untuk bisa mewujudkan buah dari ilmu, maka lakukanlah berbagai macam kewajiban dan sunnah yang telah engkau pelajari. Jika engkau telah belajar hukum-hukum sholat, maka jadilah engkau orang yang menerapkan hukum-hukum sholat. Jika engkau telah belajar sunnah atau hal yang hukumnya sunnah atau wajib, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mengamalkan apa yang engkau pelajari. Terdapat dalam hadis yang sanadnya dhaif menurut ulama, namun ini adalah hadis yang layak untuk disebutkan dalam pembahasan ini. Ya, Nabi SAW menyampaikan, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan berikan kepadanya pengetahuan tentang hal-hal yang belum diketahui. Ibrahim bin Ismail ibn Mujammi' mengatakan, kunna nasta'inu bil hadithi ala hifdhihi bil amali. Kami meminta tolong, yaitu menggunakan cara untuk bisa menghafal hadis dengan mengamalkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa minal ma'lumi, satu hal yang telah diketahui, bahasanya ilmu adalah pondasi amal. Wasihatul usuli, dan bagusnya pondasi dalam hal ini ilmu, tujibu sihatal furu'i, mengharuskan keabsahan dan bagusnya al-furu', cabang. Ya, maka ilmu itu aslul amal. Ilmu itu statusnya pondasi. Ya, artinya harus ada sesuatu yang lainnya yang dibangun di atas ilmu. Ya, kita tidak cukup hanya punya pondasi saja. Ya, namun pondasi itu harus dilengkapi dengan tembok yang kokoh, kuat dan bagus, itulah amal. Maka kita tidak hanya punya ilmu, oh ghibah itu haram, namun harus ada amal, yaitu menjauhi ghibah, yaitu meninggalkan majelis ghibah, ya, menjauhi orang-orang yang suka ngajak ghibah baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, kita tidak hanya punya ilmu dan tahu bahwasanya kita seorang muslim itu harus menjadi seorang yang rahim, seorang yang punya kasih sayang yang besar, agar menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahamau yarhamuhumur rahman. Bahasanya orang-orang yang besar kasih sayangnya kepada sesama makhluk, itulah orang-orang yang Allah cintai. Maka kita tidak hanya tahu teori ini, tahu ilmu ini, namun harus membuahkan amal, punya kasih sayang yang besar dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ada iba, ada semangat untuk menolong, ada peduli, ada semangat untuk menggandeng orang yang keliru, bukan mencela orang yang mengejek orang yang keliru dan salah, namun menggandeng tangannya, menuntunnya, mengajaknya bersama untuk bangkit, untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Yang itu semua karena dasar rahmah, karena dasar kasih sayang.
Wa'lam dan ketahuilah annahu yambari ala talibil ilmi. Yambari sepatutnya seorang penuntut ilmu ibadahnya itu mestinya lebih banyak kuantitasnya dibandingkan bukan penuntut ilmu. Maka sholat sunnahnya harusnya lebih kencang daripada bukan penuntut ilmu. Puasa sunnahnya itu lebih semangat dibandingkan bukan penuntut ilmu dan seterusnya. Karena dia memiliki ilmu yang dengannya dia melek dan mengetahui Tuhannya. Kemudian sesungguhnya ilmu itu nikmat. Dan nikmat Allah itu direspon dengan syukur. Wadzalika yakunu bil ibadati. Dan syukur itu bentuknya dengan ibadah. Ya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang seorang yang mencatat hadis, artinya mencatat ilmu agama. Fayaksu, dan sudah banyak hadis yang dia catat, sudah banyak pengajian yang dia ikuti, sudah banyak kitab yang sudah dia katamkan. Faqal, kata Imam Ahmad, yambari ayuksira al-amala bihi ala qadri ziyadatihi fit talabi. Sepatutnya dia memperbanyak amal dengan ilmu, dengan hadis yang telah dia dapatkan, dia berbanding lurus dengan pertambahan ilmu fit talab dalam belajar, berbanding lurus dengan pencapaiannya dalam belajar. Semakal, kemudian Imam Ahmad mengatakan, sabilul ilmi mislu sabilil mali. Innal mala idza zadat zakatuhu. Ya, jalan ilmu itu seperti jalan harta. Harta itu jika bertambah nominalnya, maka bertambah banyak zakatnya. Maka ilmu itu jika bertambah ya, kadarnya, maka semestinya bertambah juga amalnya. Dan betapa agungnya perkataan imam ini, ya, satu perkataan yang menjadikan seorang penuntut ilmu itu yaqifu tawilan, ya, lama merenung, ya, di hadapan dirinya sendiri dan keadaannya dengan Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Ya, betulkah kita sudah di jalan ilmu? Ya, dengan semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amalnya, semakin bertambah zakatnya, zakat ilmu yaitu amal. Ataukah kita malah semakin malas amalnya, semakin malas ibadahnya? Maka jika demikian celakalah kita. Nah, kemudian masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan apa yang telah diketahui. Maka masalah yang ketiga yang menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya adalah mendakwahkan apa yang telah dipelajari. Wal murad, dan yang dimaksudkan seorang itu jika telah belajar, kemudian mengenal kebenaran dan bisa membedakan kebenaran dengan bukan, kemudian mengamalkan apa yang telah diketahui, maka tersisa untuknya perkara yang ketiga, yaitu mendakwahkan ilmu yang telah dia dapatkan, mendakwahkan kebaikan yang telah dia peroleh. Ya, wadzalika li anal ilma khairun wa nurun. Hal itu karena ilmu itu kebaikan dan cahaya. Maka tidaklah sepatutnya engkau tahan kebaikan dan cahaya itu hanya untuk dirimu sendiri, tanpa engkau antarkan kepada orang lain. Karena ilmu tidak akan sampai. Nabi menyampaikan agama ini kepada semua manusia sampai hari ini. Dan tidaklah itu terjadi agama Islam sampai ke sini, sampai ke Jogja, sampai ke Indonesia, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para da'i setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dengan sabar menghadapi kesulitan ini, seorang akan mendapatkan pahala dari Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Wabiqadril bala'i, dan berbanding lurus dengan bala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya dan memberinya pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan ketika ditanya tentang manusia yang paling berat balaknya dan ujiannya. Nabi katakan al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawahnya, kemudian setelah itu orang yang di bawahnya. Seorang hamba itu akan mendapatkan ibtila, cobaan berbanding lurus dengan kadar agamanya. Jika agamanya itu kokoh, maka cobaannya itu berat. Nah, jika agamanya itu lembek, maka dia akan dapat cobaan sesuai dengan kualitas agamanya. Dan bala itu terus-menerus menimpa seorang hamba, sehingga sampai akhirnya Allah biarkan hamba tersebut berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak ada dosa pada dirinya. Oleh karena itu maka sabarnya kita di jalan dakwah menghadapi berbagai macam hal yang tidak disukai yang datang kepadamu disebabkan di jalan ini sebuah kewajiban. Sedangkan berbagai macam hal yang tidak disukai dan berbagai macam gangguan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Supaya Allah bisa melihat apakah Anda itu kokoh ataukah Anda orang yang mundur ke belakang ketika dapat cobaan. Apakah Anda orang yang bersabar ataukah Anda orang yang marah-marah ketika mendapatkan cobaan. Fa'alaika ya talibal ilmi. Maka kewajiban Anda wahai penuntut ilmu untuk bersabar, wa tusabir dan meningkatkan kesabaran. Tusabir itu artinya saling bersabar, karena artinya punya partner. Kalau orang itu punya partner itu nanti akan semakin meningkat dan meningkat. Contohnya kalau orang naik motor kemudian ada partner meskipun tidak dikenal, ada yang nyalip dia. Oh ini teman teman perjalanan. Nanti dia akan nyalip lagi. Nanti akan kenceng lagi nyalip lagi. Nanti akan kenceng lagi nyalip lagi. Nah itu namanya tusabir. Itu namanya, itu gambaran tusabir. Sehingga kita terjemahkan dengan atau diterjemahkan dengan meningkatkan kadar kesabaran. Artinya dalam bersabar itu ada saingannya. Kita bersabar, loh kok ada orang yang nyalip kita dalam masalah sabar. Oh dia lebih sabar ya, saya harus lebih sabar daripada dia. Setelah lebih sabar, loh kok disalip lagi. Wah, saya harus lebih sabar lagi. Nah itu namanya tusabir. Hatta talqallaha, sehingga engkau berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar itu dalam agama kita ada 3 macam. Pertama sabar ala ta'ah, di atas ketaatan. Sabar untuk sholat, sabar untuk pergi haji, karena haji itu aktivitasnya banyak aktivitas badan. Sabar untuk berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, karena fafiha maka dalam amal-amal ini terdapat ba'dul masyaqqah, ada unsur kesulitan, kesusahan. Kemudian sabar untuk menjauhi maksiat, seperti sabar menahan jiwa dari melakukan hal-hal yang dia inginkan, dan hal-hal yang diinginkan itu adalah hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga sabar menghadapi takdir yang menyakitkan. Dan wa mimma yadkhulu fihi, termasuk dalam hal ini sabar menghadapi takdir, dan inilah yang dimaksudkan di pembahasan ini yang punya hubungan dengan bahasan kita, sabar menghadapi gangguan yang menimpamu fi tariqi tablighrika lidinillahi, di jalan tabligh menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil khisal al-arba', dan 4 hal yang ada di matan Thalathatul Usul itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad ketika beliau menyebutkan jihad melawan diri sendiri, melawan diri kita sendiri. Ibnul Qayyim mengatakan jihadun nafsi arba'u maratibah. Jihad melawan diri sendiri itu ada
4 tingkatan. Yang pertama adalah berjihad melawan diri sendiri untuk belajar ilmu dan belajar dinil haq, belajar amal saleh. Ini iktibas dari ayat misalnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinil haq. Al-huda mananya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq maknanya amalun saleh, ya, amal saleh. Maka berjihad untuk supaya belajar dan mengenal apa itu ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Alladzi la falaha laha, tidak ada keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat illa bihi, kecuali dengannya. Ya, dengan ilmu. Wa mata fataha ilmuhu, jika ilmunya itu luput dan lepas, ya, maka engkau akan sengsara di dunia dan di akhirat. Setelah itu lawan diri sendiri yang condong pada kemalasan untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Wa ila, jika tidak maka semata-mata tahu tanpa amal, jika tidak membahayakan minimal tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, berjihad melawan diri sendiri untuk ala da'wati ilaihi, untuk mendakwakan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Wa ila, jika tidak mau berdakwah dan mengajar, maka termasuk orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal huda wal bayinat, menyembunyikan ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, petunjuk dan bukti kebenaran petunjuk. Ilmunya tidak manfaat baginya dan tidak menyelamatkannya dari azab Allah. Yang keempat, berjihad melawan diri sendiri untuk sabar menghadapi kesulitan dakwah, mengajak manusia kepada Allah dan gangguan manusia. Sabar menghadapi itu semua karena Allah. Semakal, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, jika seorang itu telah melengkapi 4 level ini, 4 poin ini, sara minar rabbaniyin, jadilah dia rabbani. Karena salaf sepakat bahasanya orang yang berilmu tidak berhak untuk mendapatkan label rabbani, gelar rabbani, sampai dia mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Faman alima wa amila wa allama, maka siapa yang berilmu kemudian beramal kemudian mengajar, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat, maka dia adalah diseru sebagai orang besar, orang top di kerajaan langit, dikenal oleh para malaikat, dimuliakan oleh para malaikat. Karena malaikat itu mereka meletakkan sayapnya untuk ridha dengan penuntut ilmu. Demikian juga malaikat itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakatnya dan lingkungannya. Kemudian qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil 4 hal di atas adalah firman Allah Ta'ala di suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya semua manusia itu di dalam kerugian yang besar. Besar diambil dari khusrin, nakirah di sini li ta'zim, menunjukkan besar. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling mewasiatkan untuk melakukan kebenaran, yaitu iman dan amal, dan saling berwasiat untuk bersabar. Penjelasannya setelah mu'allif menyebutkan 4 hal, beliau dalili 4 hal ini dengan suratul Asr. Al-Asr artinya adahu, waktu, wa zaman, dan waktu. Dan Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu untuk menunjukkan pentingnya waktu.
Dan hanyalah waktu itu penting karena dia adalah waktu dan kesempatan yang dengannya seorang hamba menyembah Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Innal insan artinya semua manusia dalam kerugian. Karena li'annahu qal innal insana, dan al di sini jinsiyah yaitu jenis manusia. Atau jenis manusia secara umum itu berada dalam kerugian yang besar kecuali orang yang Allah kecualikan. Renungkanlah bahasanya Allah Azza wa Jalla menegaskan ayat ini dan pesan ini dengan 3 penguat. Yang pertama sumpah. Wal asri demi waktu. Qasam adalah sumpah untuk menegaskan. Inna itu harfun nasab dan taukid. La fi khusrin, lamnya li taukid. Dan lam taukid itu di sini karena ketemu inna di depan disebut dengan lam mushalaqah. Lam taukid ini harusnya ada di mubtada. Tapi karena mubtada'nya sudah dapat inna, maka dia kepleset, jatuhnya ke khobar. Sehingga disebut mushalaqah, lam yang kepleset. Al-waqi'ah yang terletak di khobarnya inna faya mu'aqidah, maka ini menegaskan. Ini ada 3 taukid. Isi sumpahnya kemudian Allah katakan illal ladzina amanu, kecuali apa yang Allah kecualikan. Mereka inilah orang yang terkecualikan dari kerugian. Mereka telah orang yang mewujudkan 4 hal allati marat qabla qalil, yang baru saja dibahas, itu amanu, mereka beriman, lantas belajar dan beramal, lantas bersabar. Tsumaqal wa amilus shalihat, artinya mengamalkan, beramal setelah berilmu. Wa tawassaw bil haq, itu artinya da'au ilallahi, menyeru dan mengajak manusia, semua orang yang mampu untuk diajak ilallahi, pada Allah, pada agama Allah. Wa tawassaw bis sabr, artinya bersabar ala ma ya'tihi minal adha, menghadapi gangguan yang datang kepadanya, fi tariqi hadzal dinil azim, di jalan agama yang mulia ini. Khulasatu surati, ringkasan kesimpulan surat, manusia itu ada 2 kategori. Manusia yang merugi berarti temannya manusia yang beruntung. Manusia yang farabihun, maka manusia yang beruntung adalah orang yang beriman dan beramal saleh, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Siapa yang melengkapi 4 hal ini, maka dia adalah minal faizin, orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sempurna dan kebahagiaan yang abadi, kemuliaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa man fatahu, dan siapa yang terluput darinya 1 dari 4 hal ini, maka hilang darinya keberuntungan berbanding lurus dengan berapa kadar yang hilang dari 4 hal ini, dan dia tertimpa al-ghuban, kerugian dan kerusakan, berbanding lurus dengan kadar keteledoran, kelalaian, dan berpaling dari apa yang menjadi kewajibannya. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala menyampaikan, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhi surata lakafatu. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan surat Al-Quran, menurunkan hujjah pada makhluknya, yaitu surat dari Al-Quran, kecuali surat ini, itu sudah mencukupi mereka, yaitu mencukupi mereka untuk termotivasi melakukan hal-hal di atas. Al-Kalam, pembahasan tentang kalimat ini ada pada 4 poin. Pertama tentang Syafi'i. Beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, al-imam. Beliau seorang imam karena punya banyak pengikut. Al-alam, seorang tokoh, al-ma'ruf yang terkenal, pemilik madhab.
Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak memberikan hujah pada makhluknya kecuali surat ini niscaya sudah mencukupi. Hanyalah beliau mengatakan demikian li'ajli dalam rangka agungnya kedudukan surat ini. Fama'a annaha mukhtasarah, meskipun surat ini ringkas, sedikit ayatnya, akan tetapi dia memuat pesan-pesan yang agung dan mulia. Seandainya Allah tidaklah menurunkan kecuali surat ini, takun jadilah surat ini jalan bagi mereka, lentera bagi mereka yang dengannya mereka menerangi kehidupan. Niscaya itu sudah cukup. Li'anna tadammanat, karena surat ini memuat 4 hal. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, penjelasannya yaitu penjelasan untuk perkataan Al-Imam Syafi'i, anal maratib arba'un. Ada 4 poin, ada 4 hal. Dengan melengkapinya, seorang itu akan mendapatkan puncak kesempurnaannya. Di sini pertama adalah ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga mengajarkannya kepada orang yang belum menguasainya. Kemudian yang keempat sabar menghadapi, bersabar untuk bisa belajar, untuk bisa beramal, dan untuk bisa mengajarkannya. Allah Ta'ala menyebutkan 4 poin tersebut di surat ini, suratul Asr. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di surat ini dengan Al-Asr, bahasanya setiap orang itu berada dalam kerugian kecuali orang yang Allah kecualikan, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka merekalah itu orang yang mengetahui kebenaran dan membenarkannya. Fahadi martabatun, ini poin yang pertama. Wa amilus salihat, mereka itulah orang yang mengamalkan apa yang mereka kebenaran yang telah mereka ketahui. Ini level selanjutnya. Wa tawasaw bil haq, artinya sebagiannya mewasiatkan sebagian yang lain dalam bentuk mengajarkan dan membimbing. Ini level yang ketiga. Wa tawasaw bis sabr, mereka bersabar menghadapi gangguan, bersabar di atas kebenaran. Sebagiannya berpesan pada yang lainnya untuk bersabar, untuk kokoh dan tegar. Ini adalah level yang keempat. Wa hadza nihayatul kamali, karena inilah puncak kesempurnaan manusia. Fa innal kamal ayyakuna sakhsu kamilan fi nafsihi mukmilan li ghairihi. Karena manusia yang sempurna adalah manakala seorang itu dirinya sempurna dan menyempurnakan orang lain. Ini 2 hal syarat supaya jadi manusia sempurna. Kamilan fi nafsihi mukmilan li ghairihi. Manusia yang memenuhi 2 unsur ini adalah manusia sempurna. Dan sempurnanya diri manusia itu dengan perbaikan kuah ilmiah dan kuah amaliyah. Perbaikan kekuatan dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Dan baiknya kekuatan ilmiah adalah iman, sedangkan baiknya kekuatan amaliyah adalah amal soleh. Kemudian yang kedua, berusaha menyempurnakan orang lain dengan mengajarinya dan bersabar dalam mengajar dan mewasiatkannya untuk bersabar dalam ilmu dan amal. Fahadi suratu, maka surat ini meskipun ringkas, hiya min ajma'i suwaril Qur'ani, dan termasuk surat Al-Quran yang paling lengkap, memuat berbagai macam kebaikan dengan min ajma'i suwaril Qur'ani, surat Al-Quran yang paling lengkap memuat kebaikan dengan bihadafirihi dari seluruh sisinya. Ya, maka surat ini meskipun ringkas, min ajma'i suwaril Qur'ani adalah termasuk surat dalam Al-Quran yang paling memuat kebaikan dengan seluruh bihadafirihi seluruhnya. Segala puji milik Allah, zat yang menjadikan kitabnya itu mencukupi sehingga tidak membutuhkan yang lainnya.
syafian min kulli da'in, menyembuhkan segala penyakit dan memberikan petunjuk semua jalan. Para ulama menyampaikan bahwasanya surat ini terdapat ancaman yang keras. Hal itu karena Allah Ta'ala memvonis rugi pada semua orang kecuali orang yang melakukan 4 hal ini, yaitulah iman, amal soleh, tawasau bil haq, dan tawasau bis sabr. Fanajatu, maka selamat yang sesungguhnya itu bergantung dengan kumpulan 4 hal ini. Dan Allah itu mengulang-ulang berwasiat bila hadil ayat di wasiat ini, di ayat ini untuk takkid wa ihtimam dan perhatian. Fatadamana al-isa al-awal, maka wasiat pertama wa tawassaw bil haq mengandung doa ilallah, mengajak orang pada agama Allah. Kemudian wasiat yang kedua wa tawassaw bis sabr, kekandung badannya tegar di atas kebaikan. Maka tawassaw bil haq itu sama dengan perintah untuk melakukan kebaikan, wa tawassaw bis sabr itu larangan untuk melakukan kemungkaran. Inkil, jika ada yang bertanya bagaimanakah bisa Imam Syafi'i mengatakan bahwa manusia cukup bagi mereka surat ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an yang isinya adalah hukum, nasihat, dan berbagai macam berita, berbagai macam informasi yang sebagiannya itu harus dilengkapi dengan yang lain, tidak bisa terpisah dari yang lain. Maka jawabannya maka beliau rahimallahu ta'ala ingin untuk menyampaikan bahasanya surat ini cukup untuk sebagai mau'idhah, sebagai faktor pendorong dan nasihat. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, setiap orang yang berakal mengetahui bahasanya innahu fi khusrin, dalam kerugian yang besar, kecuali orang yang bersifat dengan 4 sifat ini. Fa'innahu, maka dia akan berupaya untuk sesuai dengan kadar kemampuannya untuk bersifat dengan 4 sifat ini dan membebaskan dia dari kerugian. Waqad qala aidan, dan beliau juga mengatakan bukanlah yang dimaksudkan bahasanya surat ini mencukupi makhluk dalam semua urusan, namun mencukupi dalam memberikan motivasi, semangat, dan nasihat. Kemudian poin yang keempat, Al-Imam Syafi'i juga mengomentari tentang surat ini, bahasanya manusia dalam kelalaian terhadap kandungan yang luar biasa yang ada di surat ini, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin. Faya ahram, maka betapa layaknya seorang penuntut ilmu terutama dan setiap muslim secara umum untuk merenungkan surat ini dan mengamalkannya, kemudian mewujudkan maknanya supaya menjadi seorang muslim yang beruntung di zaman penuh dengan kerugian. Betapa banyaknya orang-orang yang akan merugi dan bertingkat-tingkatlah sebab kerugian. Maka ada orang yang merugi karena dia tidak beriman, dan ada orang yang sebab ruginya adalah karena tidak berilmu, dan ada orang yang sebab ruginya adalah disebabkan karena tidak memiliki wa minhum man sababu adamul amal, dan ada yang sebabnya karena tidak beramal, dan ada orang yang merugi karena dia tidak bisa bersabar menghadapi gangguan yang dia dapatkan. Fal muwafaq haqqan, maka orang yang betul-betul mendapatkan taufik adalah orang yang tabaqa al-arba', telah menerapkan 4 hal di atas, wa ja'alanallahu minhum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka. Amin. Kemudian qala al-Bukhari rahimallahu taala, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat, dalilnya firman Allah taala,
Fa'lam, ketahuilah bahasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan memintalah ampun kepadanya. Fabada bil ilmi, maka Imam Bukhari memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Bukhari adalah imamul muhaddisin. Imam muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Dan Bukhari ini tergolong muridnya Imam Ahmad. Dan kita jumpai di sini ada rangkaian orang yang semuanya kunyahnya Abu Abdullah. Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Gurunya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah. Gurunya Imam Ahmad Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i Imam Malik, Malik bin Anas Abu Abdullah. Maka ada silsilah Abu Abdullah. Sahibus Sahih, penulis kitab Sahih Bukhari, wa asahu kitabin ba'dal Qur'ani, yang merupakan buku paling valid setelah Al-Quran. Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan telah diketahui kejelian Bukhari dalam tarajim. Tarajim jamak dari tarjamah. Tarjamah artinya judul bab. Dan ini diantara keunggulan kitab Sahih Bukhari. Tabwibatuhu ghayatun fin nafasah. Judul-judul babnya, urutan babnya itu sangat berharga. Kenapa di judulnya ini? Kenapa dari judul ini sebelumnya judul itu? Kenapa setelah itu judulnya itu? Itu semua ada maksudnya. Tatamayas, dan judul-judul bab di Sahih Bukhari itu memiliki keunggulan dalam masalah istinbat, penyimpulan hukum, dan bagusnya kalimat. Imam Bukhari memberikan judul bab dengan bab ini dan mendalilinya dengan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sisi istinbat atau penyimpulannya, bahasanya Allah itu mendahulukan ilmu sebelum ucapan. Fa'lam, berilmulah, bahasanya tiada sembahan yang bersembah melainkan Allah. Fabada'a bil ilmi, maka Imam Bukhari memulai dengan ilmu, atau Allah mulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka hal ini menunjukkan kepada anda ala ahamiyatul ilmi, pentingnya ilmu. Kemudian hubungan antara risalah ini dengan judul utama, maka penulis rahimallahu ta'ala mendahulukan masail arba sebelum menyebutkan salah satu usul, karena di dalam masail arba ini menegaskan ahamiyatul ilmi, urgensi ilmu. Hatta tuhtafa, disambut dan diberi perhatian dengan apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau sampaikan kepadamu ba'da dzalika, setelah itu. Fa idza arafta, maka jika engkau telah mengetahui kedudukan ilmu, kemuliaan ilmu, dan bahasanya Allah mendahulukan ilmu daripada amal, maka tentu engkau sudah siap untuk mendapatkan materi yang akan disebutkan ba'da dzalika, setelah itu, yaitu salasul masail. Tiga masail insyaallah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Demikian, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebagaimana tradisi kita untuk tanya jawab, khusus di hari Sabtu dan Ahad dengan kertas, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.